Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif Abu Hamid Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa anwarihi wa nafahatihi bidarini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-bab al-faslus tsani min hadzal babi fi isbatihi ala munkirihi. Pasal yang kedua dari bab ini bab nasakh ya. Apa bedanya pasal dan bab? Lebih besar bab daripada pasal. Dari di bawah bab ada pasal, bukan sebaliknya di bawah pasal ada bab. Pasal yang kedua dari bab ini yakni dari bab nasakh fi isbahatihi tentang membuktikan nasakh ala mungkirihi atas orang-orang yang mengingkari nasakh. Jadi untuk mengumumkakan bukti-bukti menghadapi orang-orang yang mengingkari adanya nasakh. Karena ada sebagian kelompok yang mengingkari terjadinya nasakh terutama di dalam Al-Quran. Wal munkiru imma jawazahu aklan aw wuqu'ahu sam'an. Wal munkiru atau dibaca wal munkaru ya. Adapun yang diingkari. Ada kalanya yang diingkari itu adalah bolehnya nasakh secara akal. Awuku'uhu atau yang diingkari adalah terjadinya nasakh sam'an secara dari nakli. Apanya yang diingkari oleh mereka? Yang diingkari itu dua. Yang pertama jawazuhu aklan, yang kedua wuqu'uhu sam'an. Mungkinkah secara akal nasakh itu terjadi? Itu yang dimaksud jawazuhu aklan. Yang kedua, kalau itu mungkin secara akal, apa real terjadi? Karena sesuatu yang mungkin terjadi belum tentu terjadi kan ya. Tapi sesuatu yang memang tak mungkin terjadi pasti tak terjadi. Sesuatu yang tak mungkin terjadi secara akal ya pasti tak terjadi. Sesuatu yang secara akal mungkin terjadi belum tentu terjadi. Amma jawazuhu aklan, adapun bolehnya nasakh secara akal. Jawaz di sini bukan hukum syara ya, hukum akal ya. Fayadullu maka menunjukkan alaihi atas jawazuhu, menunjukkan annahu apa sesungguhnya. Lawim tana'a andai kata tak mungkin apa nasakh. Lakana niscaya ada imam nasakh imam mumtani'an bidatihi usuratihi. Imma nasakh itu mumtani, tak mungkin karena adatnya nasakh dan karena bentuknya nasakh. Awlima atau karena sesuatu yatawalladu yang timbul anhu dari nasakh mim mafsadatin berupa mafsadah au adain ila muhalin atau bisa mengantarkan kepada perkara muhal. Jawabannya nasakh itu adalah jaiz secara akal. Nasakh itu adalah jawaz, boleh secara akal, tak mustahil. Apa dasarnya? Dasarnya adalah kalau dikatakan nasakh itu tak mungkin,
Secara apa tak mungkin itu? Apakah tak mungkin di dzatihi? Ataukah tak mungkin karena nasah bisa melahirkan mafsadah? Kalau Anda mengatakan nasah secara akal itu tak mungkin, maka apa alasannya tak mungkin? Imma karena mumtani'un li dzatihi, atau karena kalau nasah terjadi mengantarkan kepada mafsadah. Mana itu yang dijadikan alasan? Ada mustahil ya. Mustahil itu ada 3 macam. Ada mustahil aklan, ada mustahil adatan, ada mustahil aklan wa adatan. Yang pertama mustahil aklan wa adatan. Yang pertama mustahil secara akal mustahil dan secara adat mustahil. Seperti ada benda tak bergerak dan tak diam, itu mustahil akalan wa adatan. Atau dalam waktu yang sama bergerak dan diam, itu mustahil akalan wa adatan, ya kan? Ada suatu benda dia hitam dan putih, mustahil itu akalan wa adatan. Ada mustahil adatan saja, secara adat saja. Seperti orang bisa terbang tanpa alat. Itu mustahil secara adat. Kalau secara akal tak mustahil ya. Orang bisa terbang tanpa alat, itu secara akal tak mustahil. Tapi secara adat mustahil. Ada mustahil secara akal saja, secara adat tak mustahil. Yaitu seperti orang-orang yang ditetapkan oleh Allah untuk tidak beriman. Orang itu mustahil secara akal untuk beriman. Kalau secara adat kan tak mustahil. Kalau dikatakan nasah ini mustahil, apakah karena dia mustahil li dzatihi, atau karena dia bisa mengantarkan kepada mafsadah? Ini pertanyaan juga. Wala yamtani'u istihalati dzatihi wa suratihi, dan tidak. La yamtani'u ini maknanya sama dengan la yastahilu ya. Dan tidak mustahil apa nasah listihalati dzatihi wa suratihi, karena kemustahilan adzatnya nasah dan surahnya nasah. Jelas nasah itu tidak mustahil li dzatihi ya, jelas ya. Alasannya bidalili ma haqqaqnahu, dengan dalil sesuatu yang telah kita dalami dalil itu. Dengan dalil yang telah kita dalami di depan, min makna raf'i, berupa maknanya raf'i. Karena inti daripada nasa itu kan raf'u, menghapuskan. Wa tafa'nahu, dan kami menolak kepada imtina milan iskalati, dari beberapa kemuskilan, anhu, daripada imtina. Tidak bisa dikatakan nasah mustahil li dzatihi dengan alasan yang telah kami kemukakan di atas. Raf'u itu apa? Menghilangkan sesuatu yang dihilangkan kan sama dengan memecahkan sesuatu yang dipecahkan, dan sama dengan nasah dari suatu akad yang dilakukan, kan sudah di depan itu. Apakah nasah itu mustahil karena bisa mengantarkan kepada mafsadah? Jawabannya wala yamtani'u
li'adaihi ila mafsadatin wa kubahin, dan tidak mustahil apa nasah lantaran mengantarkannya nasah kepada mafsadah dan kepada keburukan. Tidak bisa dikatakan nasah itu mustahil lantaran bisa mengantarkan kepada mafsadah. Alasannya fa inna abtalna hadhil qaidata, karena sesungguhnya kita telah membatalkan kaidah ini. Kaidah masalah mafsadah ini kan kaidahnya Mu'tazilah, ya kan? Kaidahnya Mu'tazilah mengatakan sesuatu itu diwajibkan karena di dalamnya mengandung maslahat. Sesuatu itu diharamkan karena di dalamnya mengandung mafsadah. Kaidah seperti itu salah menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah sesuatu itu baik ya karena menurut syariat baik. Sesuatu itu buruk karena menurut syariat itu buruk. Wa in samahna biha, jikalau kita mau bertoleransi biha dengan kaidah. Bertoleransi artinya katakanlah kita sementara bisa menerima kaidah itu. Pada Buddha maka tidak jauh. Tidak jauh ini hampir sama dengan tak mustahil, ya. Tak jauh dari akal fi an ya'lamallahu ta'ala maslahata ibadihi, tidak jauh di dalam tahunya Allah Ta'ala akan kemaslahatan hambanya Allah Ta'ala. Kemaslahatan fi an ya'murahum, di dalam memerintahkannya Allah kepada ibadihi bi amrin mutlakin, dengan perintah mutlak, hatta yasta'iddu lahu, sehingga mereka bersiap-siap untuk melakukan amrin mutlakin itu. Bisa saja Allah Ta'ala tahu adanya kemaslahatan di dalam memerintahkan sesuatu, sehingga karena ada suatu perintah orang-orang mukallaf siap melakukannya. Bisa saja Allah Ta'ala mengetahui adanya maslahah di dalam memerintahkan hamba-hambanya melakukan suatu perintah, sehingga hamba-hamba itu siap untuk melakukannya. Allah Ta'ala memerintahkan kepada orang mukallaf melakukan sesuatu. Karena dengan adanya perintah, hamba-hamba itu siap untuk melaksanakan. Tapi sebelum mereka melaksanakan, dihapus perintah itu. Kan ada masalah. Dengan siap-siap melaksanakan sudah ada nilainya, kan? Sudah nilainya. Ada perintah dari pengasuh. Dengan adanya perintah, santri-santri siap untuk melaksanakan. Tapi sebelum saatnya melaksanakan, dianulir perintah itu. Dengan adanya kesiapan untuk melaksanakan sudah merupakan nilai tersendiri. Di situ kan ada masalah, kan? Bisa saja Allah Ta'ala mengetahui adanya masalah untuk merintahkan sesuatu, dan dengan sesuatu itu manusia siap-siap untuk melakukan. Wa yamtani'u, dan mereka enggan bisa babil azmi an ma'asin wa syahawatin, dengan sebab adanya azam an ma'asin wa syahawatin. An ma'asin ini ta'alluqnya kepada yamtani'u, ya, bukan kepada azam.
Karena azam ini muta'addinya pakai ala kan. Menahan diri dengan adanya azam, menahan diri dari maksiat dan syahwat. Tsumma yukhaffifa anhum, kemudian memberikan keringanan Allah Ta'ala kepada mereka. Sebelum melaksanakan lalu ada keringanan. Padahal mereka itu sudah siap untuk melakukan. Itu dalil-dalil jawaznya nasah secara akal. Apakah benar-benar terjadi dalam kenyataan? Wa amma wuqu'uhu sam'an, adapun terjadinya nasah secara sam'an, sam'an ini naklan ya, secara dalil nakli. Al-Quran, As-Sunnah itu naklan. Fayadullu alaihi, maka menunjukkan alaihi atas wuku'uhu al-ijma'u wan nasu. Apa ijma' dan nas? Ada innas, ada ijma' yang menunjukkan bahwa nasa itu waqi, terjadi. Amal ijma'u, adapun ijma', fattifaqul ummati qatibatan, maka adalah kesepakatan umat Muhammad seluruhnya sepakat ada anna syariat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya syariatnya Kanjeng Nabi nasakhat syar'a man qablahu, adalah menasah, menganulir syariatnya umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Imma bil kulliyati, ada kalanya nasah secara total, au fi ma yukhalifuha fihi, atau menyangkut sesuatu yang bertentangan dengan syariat, fihi, di dalam syara' man qablahu. Umat Muhammad ini sepakat bahwa syariatnya umat Muhammad ini menasah syariatnya umat zaman dahulu. Ada nasah kulliyah secara totalitas, ada hanya sebagian tertentu. Wa hadza muttafaqun alaih. Ini adalah sesuatu yang muttafaq alaih. Famungkiru hadza khariqun lil ijma'i, adapun orang yang mengingkari hal ini adalah menyimpang dari ijma' ulama. Waqad dhahaba syudzudun minal muslimina, dan sungguh-sungguh berpendapat syudzudun minal muslimina, siapa orang-orang yang tak normal dari kalangan kaum muslimin, ila ingkarin nasi, kepada mengingkari nasa. Wahum, adapun mereka masbuku nabi hadzal ijma'i, didahului dengan ijma' ini. Mereka berpendapat nasah tak terjadi, padahal sebelumnya ulama sudah ijma' bahwa nasah terjadi. Berarti mereka yang mengingkari adanya nasah sudah didahului adanya ijma'. Fahadzal ijma'u hujjatun alaihim, maka adapun ijma' ini adalah menjadi hujjah atas mereka yang mengingkari. Wa illam yakun hujjatan 'alal yahudi, meskipun tak menjadi hujjah atas orang-orang Yahudi. Terjadi nasah itu merupakan pilihan terakhir kan. Kalau ada dua ayat atau dua hadis, atau hadis dan ayat yang secara zahir bertentangan, kan harus diupayakan untuk mengkompromikan kan. Mengkompromikan. Kalau tak mungkin dikompromikan, pilihan yang kedua adalah tarjih. Kalau tarjih tak mungkin dilakukan, maka terjadilah nasah
Untuk melakukan nasakh harus tahu sejarahnya, mana yang lebih dulu dan mana yang kemudian. Ulama-ulama mutakhirin melakukan usaha dan upaya untuk mengkompromikan dua ayat yang dianggap bertentangan, ternyata bisa dikompromikan. Kalau sudah bisa dikompromikan, berarti tidak ada nas, tidak ada. Wa amman nasu fa qauluhu ta'ala wallahu alam. Al-Fatihah.